Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ada pertikaian antara korban dengan pelaku, namun pelaku berhasil mengambil tas tersebut, kemudian melarikan diri. Kita meningkatkan kuantitas maupun kualitas patroli. Jadi kita di Pol PP ini ada 3 peleton yang setiap hari jalan. Selamat pagi, dari Jalan Limawulyo kami sampaikan pokok-pokok berita. Nekat menjamret di siang bolong, pemuda di Bau-Bau diringkus polisi. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bau-Bau menggencarkan patroli serta melakukan berbagai langkah penertiban di lapangan. Inilah Warta Kepton selengkapnya Jumat 2 Mei 2025 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Nekat menjamret di siang bolong, pemuda di Bau-Bau diringkus polisi. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Wode Nurliani melaporkan. Seorang pemuda inisial FR 27 tahun warga Kelurahan Batara Guru Kota Bau-Bau terpaksa berurusan dengan aparat kepolisian setelah tertangkap tangan melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang wanita lanjut usia berinisial WM 63 tahun. Aksi nekat tersebut terjadi pada Rabu 30 April sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah di Jalan Perintis Kelurahan Katobengke Kecamatan Batu Ambari. FR yang diketahui bekerja sebagai buruh harian lepas sebelumnya telah membuntuti korban sejak dari puskesmas hingga dekat kediamannya. Sesampainya di lokasi, pelaku langsung merampas tas korban dengan cara memotong tali menggunakan badik yang telah ia siapkan. Tindakan pelaku sempat mendapat perlawanan dari korban yang kemudian berteriak meminta tolong. Kapolsek Murhum Polres Bau-Bau Ibda Haris Eka mengatakan sebelum kejadian tersangka sempat membuntuti korban. Mereka sempat bertikai dan tersangka mencoba kabur namun berhasil ditangkap oleh warga dibantu seorang polwan yang berada di sekitar lokasi. Kemudian ada pertikaian antara korban dengan pelaku, namun pelaku berhasil mengambil tas tersebut, kemudian melarikan diri. Dan korban berteriak jambret, kemudian dari pelaku itu dikejar sama warga, terus diamankan di rumahnya warga, salah satu warga. Jadi inisial pelaku FR, umur 26 tahun, alamat Kelurahan Batara Guru. Lanjut Kapolsek, saat ditangkap FR kedapatan membawa 2 bilah badik, 1 buah obeng serta tas milik korban yang berisi handphone dan sejumlah uang tunai. Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka ringan di tangan akibat berusaha mempertahankan tas miliknya dari serangan pelaku. Pihak kepolisian hingga kini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap FR guna mengungkap motif di balik aksi kriminal yang dilakukannya. Kasus ini menambah daftar kejahatan jalanan yang terjadi di wilayah Kota Bau-Bau dan menjadi perhatian serius pihak kepolisian dalam upaya menjaga keamanan warga, terutama kelompok rentan seperti lansia. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita berikutnya. Pemerintah Kota Bau-Bau berkomitmen mendukung program nasional keamanan pangan terpadu. Hal ini ditegaskan Wakil Wali Kota Bau-Bau Ode Hamsina Bolu dalam kegiatan advokasi lintas sektor program prioritas nasional keamanan pangan yang digelar di ruang rapat Inspektorat Kota pada Rabu 2025. Menurut Hamsina, keamanan pangan ini merupakan hak asasi setiap warga negara, terlebih bagi generasi muda. Ia menekankan pentingnya program pangan aman demi terciptanya generasi yang sehat, cerdas, dan produktif, terutama dalam menyambut visi Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Kepala Balai POM Bau-Bau, Rian Peri Kusuma, mengapresiasi dukungan penuh Pemkot Bau-Bau. Ia mengakui bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, OPD, kecamatan, kelurahan, hingga masyarakat merupakan kunci keberhasilan program pangan aman. Rian Peri berharap dengan sinergi yang kuat antara Pemkot Bau-Bau dan BPOM, program keamanan pangan tidak hanya menjadi prioritas sesaat, namun menjadi bagian dari budaya dan kebijakan jangka panjang dalam pembangunan kualitas hidup masyarakat.
Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bau-Bau menggencarkan patroli serta melakukan berbagai langkah penertiban di lapangan. Sasaran dari patroli ini antara lain pengemis dan pedagang liar di area lampu merah. Selengkapnya Afriansah melaporkan. Kita meningkatkan kuantitas maupun kualitas patroli. Jadi kita di Pol PP ini ada 3 peleton yang setiap hari jalan. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bau-Bau menggencarkan patroli penegakan ketertiban umum, peraturan daerah, dan perlindungan masyarakat serta melakukan berbagai langkah penertiban di lapangan. Hal ini dalam rangka mendukung program 100 hari kerja Wali Kota Wakil Wali Kota Bau-Bau. Kepala Satpol PP Kota Bau-Bau, LM Takdir, menjelaskan patroli yang sebelumnya hanya dilakukan sekali sehari, kini ditingkatkan menjadi 2 kali sehari di hari-hari tertentu, termasuk hingga malam hari. Kita meningkatkan kuantitas maupun kualitas patroli. Jadi kita di Pol PP ini ada 3 peleton yang setiap hari jalan. Misalnya peleton Perda, sesuai dengan tugas masing-masing. Kemudian Tebum, kemudian Limas. Tiap hari jalan. Nah, era ini kalau Limas itu kadang kami patrolikan juga malam. Salah satu fokus patroli adalah penegakan larangan terhadap pengemis dan pedagang liar di area lampu merah. Meski upaya ini terus dilakukan, Takdir mengakui bahwa penyelesaian masalah tersebut tidak bisa ditangani hanya oleh Satpol PP. Kalau di penertiban lampu merah itu kapasitas kami cuma memberikan pernyataan dan melarang mereka. Tetapi intinya itu harus ada OPD teknis, misalnya dinas sosial. Kemudian dinas perlindungan anak. Nah itu kita sudah koordinasi juga dengan dinas-dinasnya, tapi mereka kan mungkin keterbatasan anggaran atau bagaimana. Takdir mencontohkan pernah dilakukan pendataan terhadap para pengemis yang ternyata berasal dari Buton Tengah. Setelah dikembalikan ke daerah asal, tak lama kemudian mereka kembali ke Bau-Bau. Ini menunjukkan perlunya solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan lintas instansi. Selain penertiban pengemis, Satpol PP juga fokus pada relokasi pedagang kaki lima PKL di kawasan Pantai Kamali. Rencana relokasi ini telah beberapa kali dibahas bersama Dinas PU, Dinas Perindak, dan para pedagang dengan target pemindahan usai Idul Fitri. Namun kata Takdir, hingga kini proses relokasi yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu kesiapan infrastruktur seperti penataan trotoar dan sistem pembuangan air. Nah relokasinya itu kemarin waktu rapat di kantor kelurahan selesai Idul Fitri. Tetapi karena mereka ada permintaan-permintaannya, misalnya saja penyiapan tempat untuk mereka, kemudian trotoarnya bagaimana, got-got itu untuk pembangunan itu. Nah itu mereka minta harus selesai itu dulu. Nah sampai hari ini kan PU belum selesaikan dengan Kadis Perindak untuk tempat ruang-ruang tempat mereka berjualan. Jadi mungkin setelah selesai itu baru mereka dipindahkan. Data terakhir mencatat sebanyak 151 PKL akan direlokasi ke lokasi baru. Dalam prosesnya, Satpol PP bertugas mengawal agar relokasi berlangsung aman dan tanpa konflik. Pihaknya juga didukung oleh pihak kepolisian jika ada hal-hal tak diinginkan. Tetapi sampai saat ini kata Takdir, situasi masih kondusif, para pedagang siap pindah jika tempatnya sudah disiapkan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansah melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra melakukan pertemuan strategis dengan Deputi Infrastruktur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Pertemuan ini digelar dalam rangka silaturahmi sekaligus juga membahas potensi percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Buton. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Deputi Infrastruktur Bappenas tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Buton dan pemerintah pusat, khususnya dalam upaya meningkatkan konektivitas dan pelayanan dasar di wilayah Buton. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Alvin menyampaikan berbagai kebutuhan dan potensi pembangunan di Buton, mulai dari peningkatan konektivitas antar kecamatan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa,
Kemudian pengembangan sarana pendukung ekonomi seperti jalan usaha tani, pelabuhan dan pasar rakyat hingga pembangunan infrastruktur dasar termasuk akses air bersih, listrik dan fasilitas kesehatan. Silaturahmi antara Bupati Buton Alvin dengan Deputi Infrastruktur Bappenas ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga menjadi fondasi bagi komunikasi intensif antara Pemkab Buton dan Bappenas. Dengan sinergi ini diharapkan perencanaan pembangunan daerah dapat selaras dengan agenda nasional sehingga Buton mendapatkan alokasi anggaran yang optimal untuk proyek-proyek prioritas. Bupati Alvin menegaskan pertemuan tersebut membuka jalan bagi program-program strategis di Buton yang memerlukan dukungan pemerintah pusat, terutama dalam hal pendanaan infrastruktur. Kedepan Pemkab Buton berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Bappenas guna memastikan bahwa pembangunan di daerah berjalan sesuai target dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Saudara, sebelum kami akhiri kami sampaikan pokok-pokok berita. Nekat menjamret di siang bolong, pemuda di Bau-Bau diringkus polisi. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bau-Bau menggencarkan patroli serta melakukan berbagai langkah penertiban di lapangan. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi.